Kalian tahu nggak, kalau di pelosok Jawa Barat, ada sebuah desa yang seolah-olah sengaja disembunyikan oleh alam dari peradaban. Namanya Kampung Raja Kolot. Sebuah tempat yang sampai detik ini masih terus diselimuti kabut tebal. Bukan karena hawanya yang sejuk, tapi karena sisa-sisa kutukan yang belum juga usai. Banyak orang salah sangka, mengira desa ini hanyalah desa terpencil biasa dengan jalanan batu yang rusak dan akses yang susah. Tapi bagi warga desa tetangga, Raja Kolot adalah tempat terlarang. Mereka menyebutnya sebagai Kampung Terkutuk. Kenapa? Karena disinilah sejarah kelam tentang pengkhianatan iman pernah terjadi. Bayangkan, kalian tinggal di sebuah tempat di mana anak-anak kecil tiba-tiba hilang tanpa jejak, dan kalaupun ketemu, kondisinya sudah tidak lagi bernyawa, atau yang lebih mengerikan, ditemukan dalam keadaan tertancap di tengah sawah, persis seperti orang-orang sawah. Dari kepala sampai selangkangan ditembus kayu tajam. Gila kan? Rahasia besarnya adalah, semua teror ini bermula dari sosok yang dianggap pahlawan oleh warga setempat, seorang dukun bernama Ki Abo. Awalnya, image Ki Abo ini bersih sekali. Dia dikenal sebagai dukun aliran putih, orang suci yang suka bantu warga yang sakit, yang susah jodoh, sampai yang sekadar nanya hari baik. Dia nggak pernah minta bayaran, semuanya ikhlas. Bahkan, nenek dari narasumber kita kali ini, Sari, pernah diobati langsung oleh Ki Abo saat dia kena penyakit kulit misterius setelah main di rumah angker. Tapi ada yang aneh saat ritual penyembuhan itu berlangsung. Ki Abo terus menggumamkan kata, "Lakus, lakus, lakus." Warga mengira itu adalah doa suci, tapi ternyata itu adalah nama dari sosok gaib yang mengerikan. Sosok yang kurus, berbadan tegap, bertanduk kerbau, dengan jari-jari yang panjangnya nggak masuk akal. Inilah awal dari bencana besar itu. Ternyata, kebaikan Ki Abo hanyalah topeng. Di balik wajah ramahnya, ada perjanjian gelap yang menuntut tumbal nyawa. Bukan sekadar ayam mentah, bukan sekadar sapi, tapi sesuatu yang jauh lebih berharga. Jangan pernah tertipu dengan penampilan luar yang terlihat agamis atau mulia, karena di Raja Kolot, keselamatan warga justru menjadi awal dari kehancuran mereka sendiri. Kalian siap membongkar apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah Ki Abo? Karena apa yang kalian ketahui sekarang hanyalah permukaan dari sebuah lubang hitam yang sangat dalam. Besok kita bongkar rahasia apa lagi ya? Follow dan subscribe dulu biar kalian gak ketinggalan cerita gila ini. Tapi, rahasia gelap nggak akan selamanya bisa terkubur rapat, kan? Semua kebaikan Ki Abo yang terlihat sempurna itu mulai tercium busuknya oleh seorang sesepuh dari desa sebelah. Seorang kiai yang punya insting tajam. Beliau melihat ada yang nggak beres dengan cara Ki Abo menyembuhkan orang. Ritualnya sudah melenceng jauh dari ajaran manapun. Kalian tahu apa yang paling gila? Ki Abo pernah tertangkap basah sedang memakan anak ayam hidup-hidup sebagai bagian dari ritualnya. Bayangkan, darah segar menetes di sela bibirnya, sementara dia mengaku sedang melakukan pengobatan suci. Saat ditegur secara halus, jawaban Ki Abo justru bikin bulu kudut berdiri. Dia bilang kalau dia cuma mau bantu warga, dia nggak maksa, dan dia nggak minta bayaran sepeser pun. Strategi yang cerdik, bukan? Dengan label gratis dan ikhlas, warga justru semakin memuja dia dan mengabaikan peringatan sang kiai. Kampung Raja Kolot pun terbelah menjadi dua kubu, antara mereka yang masih percaya pada kesaktian Ki Abo dan mereka yang mulai merasa ada hawa iblis di sekitarnya. Tapi, hanya dalam waktu 1 minggu setelah perselisihan itu, sebuah kejadian mengerikan mengguncang seluruh desa. Sang kiai, sesepuh yang berani menegur Ki Abo, ditemukan tewas mengenaskan di kebun belakang rumahnya. Dan kondisinya benar-benar nggak masuk akal. Kepalanya terbelah menjadi 2. Bayangkan, seperti ditebas oleh kekuatan yang luar biasa besar, tanpa ada bukti jejak kaki manusia di sekitarnya. Siapa lagi yang punya dendam sebesar itu kalau bukan sosok yang merasa terancam kedoknya? Warga yang tadinya membela Ki Abo langsung berbalik arah. Suasana desa yang tadinya tenang berubah menjadi mencekam. Nama sosok gaib Lakus-Lakus yang sering disebut Ki Abo kini jadi buah bibir yang menakutkan. Sosok kurus, tinggi, bertanduk,
yang katanya sering terlihat terbang di sela-sela pohon kelapa saat menjelang maghrib. Ternyata, sosok itulah yang selama ini bekerja di balik kesembuhan warga. Bukan sekedar bantuan gaib, tapi ini adalah persekutuan berdarah. Ki Abo yang tadinya dianggap penyelamat, dalam sekejap berubah menjadi musuh nomor satu bagi satu kampung. Dia dikucilkan, pintunya selalu tertutup rapat, dan dia memilih diam di dalam kegelapan rumahnya. Tapi pertanyaannya, apakah diamnya Ki Abo berarti teror itu berhenti? Ataukah ini justru awal dari badai yang lebih besar yang akan menyapu seluruh nyawa di kampung Raja Kolot? Ingat, dalam dunia mistis, diamnya seorang pemuja iblis adalah tanda bahwa mereka sedang mempersiapkan tumbal yang jauh lebih besar. Besok, kita bongkar apa yang ditemukan warga saat mereka mendobrak paksa rumah Ki Abo. Subscribe sekarang, atau kalian akan terus dihantui rasa penasaran. Satu kampung mendadak mencekam. Teror lakus-lakus makin menjadi-jadi, sampai para petani nggak berani pulang kalau udah sore. Mereka lebih milih tidur di kebun daripada ketemu sosok tinggi besar bertanduk itu di jalan. Puncaknya, saat anak-anak mulai hilang secara misterius dan hewan ternak mati massal, warga Raja Kolot nggak bisa tinggal diam lagi. Dengan emosi yang sudah diubun-ubun, warga berbondong-bondong membawa obor dan golok. Mereka menuju satu titik, rumah Ki Abo. Brak! Pintu didobrak paksa. Warga sudah siap menghakimi sang dukun, tapi apa yang mereka lihat di dalam justru bikin nyali mereka menciut. Ki Abo nggak sedang melakukan ritual, dia justru tergeletak sekarat. Tubuhnya kurus kering seperti tulang dibalut kulit, dan yang paling mengerikan, ada luka tusukan segar di tangannya yang terus mengucurkan darah. Warga bingung, siapa yang berani melukai dukun sesakti dia? Tapi dengan suara serak, Ki Abo memberikan pengakuan yang bikin jantung copot. Dia bilang, ini bukan salahnya, tapi salah warga sendiri yang melanggar pantangan. Ternyata, selama ini Ki Abo sedang berperang melawan iblis ciptaannya sendiri, Lakus-Lakus. Dia mengaku kalau dulu dia memang gelap mata mencari ilmu hitam demi uang dan kekuasaan, dan harga yang harus dibayar sangatlah mahal. Iblis itu minta tumbal yang gak masuk akal, mulai dari ayam, sapi, sampai akhirnya orang tua Ki Abo sendiri harus dia gali kuburannya untuk dijadikan persembahan. Bahkan anak istrinya sendiri pun ludes dijadikan tumbal, sampai dia gak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Ki Abo sebenarnya ingin tobat, dia pindah ke Raja Kolot untuk lari dari perjanjian itu. Tapi Lakus-Lakus bukan makhluk yang gampang melepaskan mangsanya. Karena dia nggak bisa mati akibat ilmunya sendiri, Ki Abo sengaja menumbalkan dirinya sendiri secara perlahan untuk menggantikan nyawa warga yang dia sembuhkan. Luka-luka di tubuhnya itu adalah bekas gigitan dan tusukan sang iblis karena Ki Abo berhenti memberi nyawa orang lain. Tapi begitu warga mulai melanggar pantangan, si Lakus-Lakus merasa punya hak untuk menagih hutang langsung ke para pasien. Rahasia besarnya adalah kesembuhan yang diberikan Ki Abo selama ini bukanlah berkah, melainkan hutang nyawa yang harus dibayar dengan bunga yang sangat mengerikan. Kalian pikir cerita ini berakhir saat Ki Abo mati? Salah besar. Justru saat sang pawang sudah tiada, iblis itu lepas kendali dan mencari mangsa baru. Besok kita lihat bagaimana nasib warga yang tersisa. Apakah kalian berani melihat apa yang terjadi di malam pemakaman Ki Abo? Subscribe dulu sebelum kalian jadi incaran Lakus-Lakus selanjutnya. Kalian pikir dengan matinya Ki Abo, semua urusan selesai. Ternyata itu hanyalah awal dari mimpi buruk yang sebenarnya. Sebulan setelah Ki Abo ditemukan membusuk di kamarnya, kampung Raja Kolot berubah menjadi ladang kematian. Satu persatu warga yang dulunya pernah berobat ke Ki Abo mulai mendapatkan malapetaka yang gak masuk akal. Bayangkan, setiap pagi selalu ada mayat yang tergeletak begitu saja di jalanan kampung. Orang-orang mengira ini adalah wabah penyakit, tapi warga desa tahu kebenaran yang lebih pahit. Ini adalah penagihan janji dari sosok Lakus-Lakus yang sudah nggak ada lagi pawangnya.
Terornya makin liar. Sosok itu gak lagi bersembunyi di balik kabut, tapi sudah berani mengetuk pintu rumah warga. Sari, nenek dari narasumber kita, adalah salah satu orang yang paling ketakutan. Kenapa? Karena dia pernah sekali berobat ke Ki Abo saat kecil. Ketakutan itu nyata. Dia dibawa bolak-balik ke berbagai desa untuk diruqyah, tapi hasilnya nihil. Banyak orang pintar yang mencoba menolong, justru muntah-muntah dan menyerah karena nggak sanggup melawan kekuatan hitam yang menempel pada mantan pasien Ki Abo. Rahasia besarnya adalah, sekali kalian menerima bantuan dari pemuja iblis, bayangannya akan terus mengikuti sampai ke anak cucu. Buktinya, ibu dari Rani pun sempat hilang secara misterius saat masih kecil. Dan meskipun akhirnya ditemukan selamat setelah dibantu pemuka agama, dia harus menanggung penyakit medis osteomalasia yang aneh seumur hidupnya. Penyakit yang bikin tulang rapuh, tapi gejalanya dimulai dengan demam tinggi dan igawan minta tumbal. Ini bukan sekedar cerita horor biasa. Ini adalah peringatan keras. Banyak orang salah sangka. Mereka pikir jalan pintas menuju kesembuhan atau kekayaan itu tanpa risiko. Tapi di Raja Kolot, harganya adalah silsilah keluarga yang ternoda oleh perjanjian iblis. Teror lakus-lakus ini membuktikan bahwa iblis gak akan pernah memberikan sesuatu secara cuma-cuma. Jangan pernah bermain-main dengan penguasa kegelapan, karena ujung-ujungnya gak akan pernah bagus. Sekarang pertanyaannya, apakah di sekitar kalian ada praktik serupa yang berkedok agama? Karena apa yang akan kita bongkar di scene terakhir nanti mungkin akan membuat kalian lebih waspada terhadap siapa yang kalian mintai tolong. Besok kita bongkar rahasia apa lagi ya? Follow dan subscribe dulu biar kalian gak jadi tumbal selanjutnya. Pada akhirnya, pelarian paling aman dari kegelapan bukanlah dengan mencari dukun yang lebih sakti, tapi dengan berserah diri sepenuhnya pada Sang Pencipta. Nenek Sari akhirnya memilih jalan itu. Setelah lelah bolak-balik diruqyah oleh berbagai orang pintar yang justru menyerah menghadapi sisa-sisa energi lakus-lakus dalam dirinya. Dia selalu memberikan wejangan yang terus diingat oleh Rani sampai sekarang. Mintalah apapun hanya kepada Tuhan, karena Dia adalah penguasa tertinggi. Jangan pernah sekali-kali berpaling pada penguasa kegelapan, karena ujung-ujungnya nggak akan pernah bagus buat hidupmu. Pelajaran ini mahal harganya, dibayar dengan hilangnya nyawa warga satu kampung dan penderitaan fisik yang harus ditanggung Ibu Rani seumur hidupnya akibat penyakit osteomalasia yang misterius itu. Tapi kalian sadar nggak? Di zaman sekarang, sosok seperti Ki Abo masih banyak berkeliaran. Mereka nggak lagi tinggal di gubuk tengah hutan, tapi bisa jadi ada di layar HP kalian, atau berkedok sebagai pemuka agama yang kelihatannya sangat suci, tapi ternyata perilakunya miris. Fenomena tagut atau melampaui batas dalam hal ketuhanan, syirik, dan perdukunan ternyata masih menjadi ancaman nyata yang seringkali dibungkus dengan sangat rapi. Banyak orang salah sangka, mengira kalau seseorang terlihat agamis, maka ajarannya pasti benar. Padahal, iblis adalah penipu paling ulung yang pernah ada. Kisah kampung Raja Kolot ini adalah pengingat bahwa iman kita adalah benteng terakhir. Jangan sampai kita tertipu oleh topeng dukun putih atau ustadz karbitan yang justru menjerumuskan kita ke dalam persekutuan gelap.
Jadi, setelah mendengar kisah tragis dari Raja Kolot ini, apakah kalian masih berani percaya pada bantuan instan yang gak masuk akal? Atau jangan-jangan kalian pernah melihat praktek serupa di lingkungan sekitar kalian? Hati-hati, karena sosok Lakus-Lakus mungkin gak benar-benar hilang. Dia hanya menunggu orang-orang yang mulai goyah imannya untuk dijadikan mangsa berikutnya. Rahasia besarnya adalah perlindungan terbaik bukan berasal dari jimat atau mantra, tapi dari keteguhan hati kalian sendiri. Besok kita bongkar rahasia kelam apa lagi ya? Apakah ada desa lain yang lebih menyeramkan dari Raja Kolot? Follow dan subscribe channel Tanya Selalu, biar kalian gak ketinggalan update investigasi mistis kita selanjutnya. Sampai jumpa di misteri berikutnya. Dan ingat, jangan pernah biarkan rasa takut mengalahkan logika kalian.